Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 27 Agustus 2021, peringatan wajib Santa Monica. Referensi renungan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Saudara-saudari terkasih, setiap orang dipanggil menuju kekudusan, dan tidak ada kekudusan tanpa mati raga. Mati raga berarti mampu menguasai diri sehingga tidak hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh. Tubuh itu diciptakan baik adanya dan bisa menjadi sarana pengudusan asalkan diarahkan sesuai petunjuk roh. Saudara-saudari terkasih, orang yang bisa bermati raga adalah orang yang bisa mengatasi kemalasan. Maka orang yang bermati raga juga adalah orang yang selalu waspada. Karakteristik inilah yang dimiliki oleh gadis-gadis bijaksana dalam Injil. Gadis-gadis bodoh malas membawa buli-buli berisi minyak cadangan, sementara gadis-gadis bijaksana membawanya. Gadis-gadis yang bijaksana bisa menyambut sang mempelai karena mereka bisa mengalahkan kemalasannya, tidak enggan repot-repot menyiapkan buli-buli minyak cadangan yang sekiranya diperlukan. Orang yang malas menjadi budak hawa nafsu, tidak berpikir panjang dan tidak kreatif. Sementara itu, orang yang bermati raga itu bijak karena mengikuti roh, sehingga mereka pun selalu siap menyongsong tiap kesempatan untuk menjadi baik dan kudus. Saudara-saudari terkasih, panggilan hidup dalam kerajaan Allah ibarat tempat-tempat wisata yang indah dan mempesona. Tuhan selalu mengundang dan memanggil orang-orang untuk masuk dan menikmati keindahan di dalamnya. Dengan kata lain, kerajaan Allah terbuka lebar bagi siapa saja. Saudara-saudari terkasih, perjamuan kawin dalam Injil sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah itu. Siapa saja boleh masuk ke dalamnya, entah itu 5 gadis yang bijaksana maupun 5 gadis yang bodoh. Semua mendapat undangan untuk masuk dalam perjamuan kawin itu. Namun, ada 5 gadis bodoh yang tidak masuk perjamuan kawin, dan itu bukan karena kesalahan mempelai. Itu terjadi karena kesalahan 5 gadis bodoh itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua dipanggil untuk ikut menikmati keindahan kerajaan Allah. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimanakah tanggapan kita terhadap panggilan Allah itu? Apakah kita akan seperti 5 gadis yang bijaksana, ataukah kita akan seperti 5 gadis yang bodoh yang karena kesalahannya tidak turut serta dalam perjamuan kawin? Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus sesungguhnya telah menunjukkan jalan keluar atas persoalan di atas. Kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal yang cemar, melainkan hal yang kudus. Selain itu, kita pun dapat mencontohi apa yang dilakukan oleh Santa Monica
yang kita peringati hari ini. Melalui ketekunannya dalam berdoa, ia mampu mengarahkan dan mendorong suami dan anaknya kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, untuk turut serta dalam kerajaan Allah tergantung dari diri kita sendiri. Kita sendirilah yang menanggapi panggilan itu melalui tindakan kita yang selalu berserah kepada Tuhan serta berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang cemar dan mendekatkan diri dengan hal-hal yang menguduskan. Santa Monica adalah contoh seorang wanita yang setia dan bijaksana membawa minyak dalam pelita hidupnya. Dia mengisi minyaknya dengan doa dan tetesan air mata demi sang suaminya Patricius dan juga buah hatinya Agustinus. Mari kita memohon kepada Tuhan semangat kebijaksanaan di dalam diri kita, sembari berkaca pada teladan hidup Santa Monica, sehingga kita dibukakan pintu oleh Tuhan sendiri tatkala Dia memanggil kita kembali ke hadirat-Nya. Di akhir renungan ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.